Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa kabar Bapak dan Ibu di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, dan seluruh saudara kita yang sedang menonton dari manapun berada? Semoga Allah selalu menjaga iman kita dan menerima setiap ibadah yang kita lakukan. Ada satu hal yang sering dianggap sepele saat sholat, padahal bisa memengaruhi kekhusyukan bahkan adab kita di hadapan Allah. Ini tentang saya. Tentang saat saya menyadari bahwa selama ini saya lebih memperhatikan gerakan salat, tapi kurang memperhatikan bagaimana saya berpakaian ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, salat bukan sekadar rutinitas harian. Salat adalah momen ketika seorang hamba berdiri langsung di hadapan Rabb-Nya. Maka bukan hanya hati yang perlu dijaga, tapi juga adab dan penampilan saat salat. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang mulai menganggap pakaian salat sebagai hal biasa. Yang penting menutup aurat lalu merasa sudah cukup. Padahal ada beberapa jenis pakaian yang sebaiknya dihindari karena bisa mengganggu kekhusyukan, mengurangi adab, bahkan mendekatkan kita pada kelalaian saat beribadah. Saya teringat seorang bapak yang pernah berkata bahwa dulu ia sering salat memakai pakaian seadanya di rumah. Kadang terlalu ketat, kadang bergambar mencolok, bahkan kadang masih memakai pakaian tidur. Hingga suatu hari ia tersentuh oleh satu pertanyaan sederhana. Jika bertemu tamu penting saja kita berpakaian rapi, lalu bagaimana saat menghadap Allah? Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa pakaian dalam salat bukan hanya soal sah atau tidak sah, tapi juga tentang penghormatan kita kepada Allah. Karena apa yang kita kenakan bisa memengaruhi hati, memengaruhi fokus, dan memengaruhi cara kita memuliakan ibadah itu sendiri. Dan dalam video ini kita akan bersama-sama membahas 7 jenis pakaian yang sebaiknya tidak dipakai saat salat. Termasuk nomor 7 yang ternyata masih sangat sering dipakai tanpa disadari banyak orang. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling mengingatkan dalam kebaikan agar setiap salat yang kita lakukan semakin khusyuk, lebih beradab, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jenis pakaian pertama yang sebaiknya tidak dipakai saat salat adalah pakaian yang terlalu ketat hingga membentuk lekuk tubuh. Ini tentang saya. Tentang saat saya berpikir bahwa selama aurat tertutup berarti sudah cukup. Hingga saya mulai sadar bahwa adab dalam salat bukan hanya soal tertutup, tapi juga tentang menjaga kehormatan diri di hadapan Allah. Bapak dan Ibu, di zaman sekarang pakaian ketat sudah menjadi hal yang sangat biasa. Banyak orang memakainya karena praktis, nyaman, atau sudah terbiasa digunakan sehari-hari. Namun ketika kita berdiri dalam salat, ada adab yang perlu dijaga, karena salat bukan hanya aktivitas biasa, tapi ibadah yang sangat mulia. Pakaian yang terlalu ketat memang mungkin menutup aurat secara fisik, namun seringkali masih memperlihatkan bentuk tubuh dengan jelas. Dan ini bisa mengurangi kesopanan serta kekhusyukan dalam ibadah. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa dulu ia sering salat langsung dengan pakaian rumah yang ketat karena merasa tidak masalah. Tapi suatu hari ia mulai merasa tidak nyaman sendiri ketika sadar bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah. Sejak saat itu ia mulai menyiapkan pakaian khusus yang lebih longgar dan lebih pantas untuk salat. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa cara kita berpakaian saat salat mencerminkan bagaimana kita memuliakan ibadah tersebut. Jika untuk menghadiri acara penting saja kita berusaha berpakaian terbaik, maka seharusnya saat menghadap Allah kita lebih menjaga adab dan penampilan. Bukan untuk pamer kepada manusia, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, pakaian yang longgar dan sopan juga membantu hati lebih tenang dan lebih nyaman dalam beribadah. Karena terkadang pakaian yang terlalu ketat membuat seseorang tidak leluasa bergerak, tidak nyaman saat rukuk dan sujud, bahkan bisa mengganggu konsentrasi dalam salat. Maka mulailah membiasakan memilih pakaian yang lebih pantas saat salat. Tidak harus mahal, tidak harus mewah, tapi bersih, sopan, dan nyaman dipakai untuk menghadap Allah. Bapak dan Ibu, jangan sampai kita terlalu memperhatikan penampilan di hadapan manusia, tapi justru seadanya saat berdiri di hadapan Allah. Karena salat bukan hanya tentang menggugurkan kewajibanmu, tapi juga tentang adab, penghormatan, dan kesungguhan hati seorang hamba kepada Rabb-Nya. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Belajar memperbaiki ibadah dari hal-hal kecil yang sering terlupakan, agar setiap salat kita semakin khusyuk dan penuh keberkahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah.
Jenis pakaian kedua yang sebaiknya dihindari saat sholat adalah pakaian yang bergambar mencolok atau memiliki tulisan yang mengganggu perhatian. Ini tentang saat saya pernah sholat dengan pakaian bergambar besar tanpa merasa ada masalah. Hingga akhirnya saya sadar bahwa hal kecil seperti itu ternyata bisa mengganggu kekhusyukan dalam ibadah. Bapak dan Ibu, di zaman sekarang banyak pakaian memiliki desain yang ramai, ada gambar besar, tulisan mencolok, warna yang terlalu terang, bahkan gambar tokoh atau simbol tertentu yang langsung menarik perhatian mata. Mungkin saat dipakai sehari-hari itu terlihat biasa saja, tapi ketika digunakan dalam sholat, pakaian seperti ini bisa mengganggu fokus diri sendiri maupun orang lain yang sedang beribadah. Saya teringat seorang bapak yang pernah berkata bahwa saat sholat berjamaah, pandangannya tanpa sengaja terus tertuju pada tulisan besar di baju orang di depannya. Ia berusaha fokus, tapi pikirannya justru terganggu oleh gambar dan tulisan itu. Dari situlah ia mulai memahami bahwa pakaian dalam sholat sebaiknya membantu hati menjadi tenang, bukan justru menarik perhatian. Bapak dan Ibu, salat adalah momen ketika kita sedang berusaha menghadirkan hati di hadapan Allah. Maka segala sesuatu yang berpotensi mengganggu konsentrasi sebaiknya dikurangi, termasuk dari pakaian yang kita gunakan. Karena terkadang hal kecil yang terlihat sepele justru membuat pikiran mudah teralihkan. Pakaian dengan gambar mencolok juga bisa membuat seseorang lebih sibuk memperhatikan penampilan daripada menghadirkan kekhusyukan. Padahal inti sholat bukan pada bagaimana kita terlihat di mata manusia, tapi bagaimana hati kita hadir di hadapan Allah. Bapak dan Ibu, memilih pakaian sederhana dan tenang untuk sholat bukan berarti harus mahal atau khusus. Yang terpenting adalah bersih, sopan, dan tidak mengganggu perhatian. Kadang justru pakaian yang paling sederhana membuat hati lebih nyaman dan lebih mudah fokus dalam ibadah. Maka mulailah membiasakan diri menyiapkan pakaian sholat yang lebih tenang dipandang. Hindari gambar besar, tulisan mencolok, atau motif yang terlalu ramai jika memungkinkan, karena semakin sedikit gangguan di sekitar kita, semakin mudah hati merasakan ketenangan dalam sholat. Bapak dan Ibu, jangan anggap remeh hal kecil dalam ibadah, karena kekhusyukan sering dijaga dari perkara-perkara sederhana yang selama ini jarang kita perhatikan. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar memperbaiki kualitas sholat dan menjaga adab dalam ibadah, agar setiap sujud kita semakin penuh ketenangan dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jenis pakaian ketiga yang sebaiknya tidak dipakai saat salat adalah pakaian yang kotor, berbau, atau tidak dijaga kebersihannya. Ini tentang saat saya pernah merasa bahwa yang penting salat terlaksana, hingga saya lupa bahwa kebersihan dan kerapian juga termasuk bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan. Bahkan sebelum sholat kita diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu sebagai bentuk penyucian diri. Namun sayangnya, terkadang kita sudah menjaga wudu dengan baik, tapi kurang memperhatikan pakaian yang kita gunakan saat sholat. Ada yang sholat dengan pakaian penuh noda, pakaian bekas bekerja yang sangat bau, atau pakaian yang sebenarnya sudah tidak layak dipakai untuk menghadap Allah. Karena terburu-buru, mungkin karena merasa itu hal kecil, tapi perlahan kebiasaan seperti ini bisa membuat kita kehilangan rasa hormat terhadap ibadah itu sendiri. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa dulu ia sering langsung salat setelah selesai memasak atau membersihkan rumah tanpa mengganti pakaian yang sudah kotor dan bau. Hingga suatu hari ia mulai tersentuh ketika mendengar bahwa Allah menyukai kebersihan dan keindahan. Sejak saat itu ia mulai menyiapkan pakaian yang lebih bersih dan nyaman khusus untuk salat. Dan anehnya ia merasa salatnya menjadi lebih tenang dan lebih khusyuk. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa kebersihan bukan hanya tentang penampilan luar, tapi juga tentang bagaimana kita memuliakan ibadah. Jika kita merasa malu bertemu manusia dalam keadaan kotor dan berbau, maka seharusnya kita lebih menjaga diri saat berdiri di hadapan Allah. Bapak dan Ibu, pakaian yang bersih juga memengaruhi suasana hati. Hati menjadi lebih nyaman, lebih segar, dan lebih siap untuk fokus dalam sholat, karena terkadang hal kecil seperti pakaian yang tidak nyaman atau bau justru mengganggu konsentrasi kita sendiri dalam beribadah. Maka mulailah membiasakan diri menjaga kebersihan pakaian sholat. Tidak harus mahal, tidak harus baru, tapi bersih, suci, dan nyaman digunakan.
siapkan pakaian terbaik yang kita mampu untuk menghadap Allah meskipun sederhana. Karena yang Allah lihat bukan kemewahannya, tapi penghormatan dan kesungguhan hati kita dalam beribadah. Bapak dan Ibu, jangan sampai kita begitu rapi untuk urusan dunia, tapi justru seadanya saat memenuhi panggilan Allah. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Belajar memperbaiki ibadah dari hal-hal sederhana yang sering terlupakan, agar setiap salat kita semakin dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jenis pakaian berikutnya yang sebaiknya dihindari saat salat adalah pakaian yang terlalu tipis hingga menerawang. Ini tentang saya. Tentang saat saya merasa aurat sudah tertutup karena memakai pakaian panjang. Namun ternyata kainnya terlalu tipis hingga masih memperlihatkan bentuk atau warna tubuh di baliknya. Bapak dan Ibu, di zaman sekarang banyak pakaian terlihat sopan dari luar, namun sebenarnya sangat tipis ketika terkena cahaya atau saat digunakan untuk rukuk dan sujud. Kadang kita tidak menyadarinya karena melihatnya hanya sekilas di depan cermin. Padahal saat bergerak dalam salat, kain yang tipis bisa memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tertutup. Dan ini sering terjadi tanpa disadari, baik pada laki-laki maupun perempuan. Saya teringat seorang ibu yang pernah berkata bahwa ia baru sadar mukenanya terlalu tipis ketika berdiri di dekat cahaya lampu. Dari luar terlihat biasa saja, namun ternyata bayangan rambut dan lehernya masih terlihat samar. Sejak saat itu ia mulai lebih berhati-hati memilih pakaian dan mukena untuk sholat. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa menutup aurat dalam sholat bukan hanya sekadar ada kain yang menempel di tubuh, tapi benar-benar memastikan aurat tertutup dengan baik dan pantas di hadapan Allah. Karena sholat adalah ibadah yang sangat mulia, maka sudah seharusnya kita menjaganya dengan sebaik mungkin. Pakaian yang terlalu tipis juga bisa membuat seseorang merasa kurang nyaman dan kurang percaya diri saat beribadah. Padahal rasa nyaman dan tenang sangat penting agar hati bisa lebih fokus kepada Allah. Bapak dan Ibu, memilih pakaian sholat yang tebal dan tidak menerawang bukan berarti harus mahal. Yang penting cukup menutup aurat dengan baik dan membuat kita lebih tenang saat berdiri di hadapan Allah. Kadang kita begitu teliti memilih pakaian untuk bertemu manusia, namun kurang teliti saat memilih pakaian untuk sholat. Padahal seharusnya ketika menghadap Allah kita lebih menjaga adab dan kehormatan diri. Maka mulai hari ini cobalah periksa kembali pakaian atau mukena yang biasa kita gunakan untuk sholat. Pastikan tidak terlalu tipis dan benar-benar nyaman dipakai untuk beribadah, karena hal kecil yang kita jaga dengan niat baik bisa menjadi bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, jangan malu memperbaiki hal-hal kecil dalam ibadah, karena kedekatan kepada Allah sering dimulai dari perhatian terhadap perkara sederhana yang selama ini kita abaikan. Ya, mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar memperbaiki kualitas ibadah sedikit demi sedikit, agar setiap sholat kita semakin khusyuk, lebih terjaga, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jenis pakaian berikutnya yang sebaiknya tidak dipakai saat salat adalah pakaian yang terlalu pendek hingga berisiko membuka aurat ketika rukuk atau sujud. Ini tentang saat saya pernah merasa pakaian yang saya gunakan sudah cukup sopan, namun tanpa sadar bagian tubuh tertentu terlihat ketika bergerak dalam sholat. Bapak dan Ibu nih, terkadang kita terlalu terbiasa memakai pakaian santai di rumah, kaos pendek, celana pendek, atau pakaian longgar yang terlihat nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Namun ketika dipakai untuk sholat, pakaian seperti ini seringkali tidak benar menjaga aurat dengan baik, terutama saat rukuk dan sujud. Ada bagian tubuh yang tanpa sengaja terlihat, ada baju yang terangkat ke atas, dan ada celana yang terlalu pendek hingga aurat terbuka saat bergerak. Mungkin kita tidak menyadarinya sendiri, tapi inilah pentingnya lebih berhati-hati dalam memilih pakaian untuk ibadah. Saya teringat seorang bapak yang pernah ditegur dengan lembut oleh temannya setelah salat berjamaah. Saat rukuk, bagian punggungnya terlihat karena bajunya terlalu pendek. Awalnya ia malu, tapi kemudian ia bersyukur karena diingatkan. Sejak saat itu ia mulai lebih memperhatikan pakaian yang dipakai untuk salat dan merasa ibadahnya menjadi lebih nyaman. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa menjaga aurat dalam salat adalah bagian dari menjaga kehormatan diri di hadapan Allah.
Karena salat bukan hanya tentang membaca doa dan melakukan gerakan, tapi juga tentang adab, kesungguhan, dan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang terlalu pendek juga membuat seseorang kurang tenang dalam ibadah. Hati menjadi tidak nyaman karena harus terus membetulkan pakaian atau khawatir aurat terbuka. Padahal salat seharusnya menjadi tempat paling tenang untuk kembali kepada Allah. Maka mulailah memilih pakaian yang lebih aman dan lebih sopan saat salat. Pastikan pakaian tetap menutup aurat dengan baik ketika berdiri, rukuk maupun sujud. Bagi laki-laki, gunakan baju yang cukup panjang dan celana yang pantas. Bagi perempuan, pastikan mukena atau pakaian salat benar-benar menutupi tubuh dengan baik. Karena semakin kita menjaga adab dalam ibadah, semakin hati belajar memuliakan salat itu sendiri. Bapak dan Ibu, jangan sampai kita begitu menjaga penampilan di luar rumah, tapi kurang memperhatikan adab saat menghadap Allah. Karena bisa jadi perhatian kecil terhadap pakaian salat adalah salah satu bentuk kesungguhan hati seorang hamba kepada Rabb-Nya. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Belajar memperbaiki ibadah dari hal-hal sederhana yang sering terlupakan, agar setiap salat kita semakin khusyuk, lebih terjaga dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jenis pakaian berikutnya yang sebaiknya dihindari saat salat adalah pakaian yang menyerupai pakaian untuk pamer kemewahan dan berlebihan dalam berhias. Ini tentang saat saya mulai sadar bahwa terkadang tanpa disadari, hati lebih sibuk memikirkan bagaimana terlihat di mata manusia daripada bagaimana diterima oleh Allah. Bapak dan Ibu, Islam mengajarkan kita untuk berpakaian baik dan rapi saat salat. Namun berbeda antara berpakaian rapi dengan berlebihan demi ingin dipuji manusia. Kadang ada orang yang terlalu sibuk memilih pakaian paling mewah untuk terlihat lebih tinggi di hadapan orang lain. Ada yang ingin dianggap paling alim, paling kaya, atau paling menarik saat berada di masjid, padahal salat adalah tentang kerendahan hati di hadapan Allah, bukan tentang mencari perhatian manusia. Saya teringat seorang ibu yang pernah berkata bahwa dulu ia sangat suka memakai pakaian dan perlengkapan salat yang mencolok ketika menghadiri pengajian atau salat berjamaah. Ia merasa senang ketika dipuji dan diperhatikan, namun suatu hari ia mulai merasa hatinya tidak tenang. Ia sadar bahwa pikirannya lebih sibuk memikirkan penilaian manusia daripada menghadirkan kekhusyukan dalam ibadah. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa hati manusia sangat mudah tergelincir pada ria jika tidak dijaga. Bukan berarti memakai pakaian bagus itu salah. Islam mencintai keindahan dan kebersihan, tapi jangan sampai tujuan utama kita berubah menjadi ingin dipandang manusia. Karena amal yang terlihat indah di luar belum tentu bernilai jika hati dipenuhi keinginan untuk dipuji. Bapak dan Ibu, pakaian yang sederhana namun ikhlas dipakai untuk menghadap Allah jauh lebih mulia daripada pakaian mewah yang membuat hati penuh kesombongan. Allah tidak melihat mahal atau tidaknya pakaian kita. Allah melihat hati dan ketakwaan kita. Maka saat memilih pakaian untuk salat, niatkan untuk menghormati ibadah dan memuliakan pertemuan dengan Allah, bukan untuk mencari perhatian manusia. Pilihlah pakaian yang bersih, sopan, nyaman, dan membuat hati lebih mudah khusyuk. Karena semakin sederhana hati seorang hamba, semakin mudah ia merasakan kedekatan dengan Allah. Bapak dan Ibu, terkadang yang membuat ibadah terasa berat bukan karena gerakannya sulit, tapi karena hati terlalu sibuk memikirkan dunia dan penilaian manusia. Maka mari kita belajar meluruskan niat dalam setiap ibadah yang kita lakukan, agar setiap salat benar-benar menjadi momen paling tulus antara hamba dan Rabb-Nya. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar memperbaiki hati dan ibadah sedikit demi sedikit agar setiap sujud kita semakin ikhlas, semakin tenang, dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan inilah jenis pakaian yang terakhir, yang ternyata masih sangat sering dipakai tanpa disadari banyak orang saat salat, yaitu pakaian yang masih menampilkan simbol, tulisan, atau gambar yang tidak pantas untuk dibawa menghadap Allah. Ini tentang saat saya pernah memakai pakaian bergambar sembarangan saat salat. Karena merasa itu hanya pakaian biasa, hingga akhirnya saya sadar bahwa tidak semua yang pantas dipakai sehari-hari pantas dipakai ketika berdiri di hadapan Allah. Di zaman sekarang banyak pakaian memiliki tulisan asing, gambar tokoh, simbol hiburan, bahkan kata-kata yang tidak baik tanpa kita benar-benar memahami maknanya. Kadang kita membelinya hanya karena modelnya bagus atau sedang tren.
Lalu tanpa berpikir panjang, pakaian itu dipakai juga saat sholat. Padahal bisa jadi ada gambar makhluk hidup yang sangat mencolok, tulisan kasar, simbol yang tidak pantas, atau kalimat yang bertentangan dengan nilai kesopanan dan adab dalam ibadah. Saya teringat seorang pemuda yang pernah bercerita bahwa ia baru sadar kaos yang dipakainya saat sholat ternyata memiliki tulisan buruk dalam bahasa asing. Selama ini ia tidak pernah memperhatikan artinya, dan sejak saat itu ia mulai lebih berhati-hati memilih pakaian, terutama ketika akan menghadap Allah dalam sholat. Dari situlah kita belajar bahwa seorang muslim seharusnya menjaga adab, bukan hanya dari ucapan dan perbuatan, tapi juga dari apa yang dikenakannya saat beribadah, karena pakaian bukan sekadar penutup tubuh. Pakaian juga mencerminkan penghormatan kita terhadap sholat itu sendiri. Terkadang kita terlalu santai saat sholat di rumah. Apapun yang sedang dipakai langsung digunakan untuk sholat tanpa diperiksa terlebih dahulu. Padahal sholat adalah pertemuan paling mulia antara hamba dan Rabb-Nya. Jika kita begitu berhati-hati memilih pakaian saat menghadiri acara penting manusia, maka seharusnya kita lebih berhati-hati lagi saat memenuhi panggilan Allah. Maka mulai hari ini, biasakan memeriksa pakaian sebelum sholat, pastikan bersih, sopan, tidak ketat, tidak tipis, tidak mengganggu kekhusyukan, dan tidak memiliki gambar atau tulisan yang tidak pantas. Karena perhatian kecil seperti ini bisa menjadi bentuk cinta dan penghormatan kita kepada ibadah. Jangan pernah merasa malu memperbaiki diri dalam urusan agama, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan akan selalu bernilai di sisi Allah. Dan ingatlah, salat bukan hanya tentang gerakan tubuh, tapi juga tentang bagaimana hati kita memuliakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan dalam kebaikan dan belajar memperbaiki kualitas ibadah sedikit demi sedikit, agar setiap salat kita semakin khusyuk, lebih terjaga, menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita bersama-sama memahami berbagai jenis pakaian yang sebaiknya dihindari saat salat, mungkin hari ini kita mulai sadar bahwa menjaga adab dalam ibadah ternyata bukan hanya soal bacaan dan gerakan, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang saat saya mulai memahami bahwa salat bukan sekadar kewajiban yang harus cepat diselesaikan, tapi momen paling mulia ketika seorang hamba berdiri di hadapan Rabb-Nya. Bapak dan Ibu, terkadang kita begitu memperhatikan penampilan ketika ingin bertemu manusia. Kita memilih pakaian terbaik, memastikan diri terlihat rapi, dan menjaga sikap dengan baik. Namun tanpa sadar, saat memenuhi panggilan Allah justru kita sering terburu-buru dan seadanya. Padahal Allah telah memberikan begitu banyak nikmat dalam hidup kita, napas yang masih ada, tubuh yang masih bergerak, kesempatan untuk sujud, dan kesempatan untuk kembali memperbaiki diri. Maka sudah seharusnya kita juga belajar memuliakan ibadah dengan sebaik mungkin. Saya teringat seorang bapak yang berkata bahwa dulu ia menganggap hal-hal kecil dalam salat tidak terlalu penting. Tapi semakin ia belajar agama, semakin ia sadar bahwa perhatian terhadap perkara kecil justru menunjukkan kesungguhan hati seseorang dalam beribadah. Dari situlah ia mulai berubah. Ia menyiapkan pakaian khusus untuk salat, menjaga kebersihannya, dan memakai pakaian yang lebih sopan dan nyaman ketika menghadap Allah. Dan anehnya Sweli dia merasa salatnya menjadi lebih tenang dan lebih khusyuk. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa hati manusia dipengaruhi oleh bagaimana ia mempersiapkan ibadahnya. Ketika kita menghormati salat, maka hati akan lebih mudah menghadirkan rasa tunduk dan khusyuk kepada Allah. Bukan berarti Allah membutuhkan pakaian indah kita. Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun dari manusia. Tapi manusialah yang membutuhkan adab dan kesungguhan itu agar hatinya lebih hidup dalam ibadah. Bapak dan Ibu, jangan pernah meremehkan perubahan kecil menuju kebaikan. Mungkin hari ini kita mulai dari memperbaiki pakaian salat, besok mulai memperbaiki bacaan, lalu memperbaiki hati. Dan perlahan hidup kita akan berubah menjadi lebih dekat kepada Allah. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan selalu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit agar setiap salat yang kita lakukan benar-benar menjadi sumber ketenangan hati dan jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita bersama-sama membahas 7 jenis pakaian yang sebaiknya tidak dipakai saat salat,
Mulai dari pakaian yang terlalu ketat, bergambar mencolok, kotor, tipis, terlalu pendek, berlebihan untuk pamer, hingga pakaian dengan simbol atau tulisan yang tidak pantas. Semoga hari ini hati kita semakin sadar bahwa salat adalah ibadah yang sangat mulia. Ini tentang saya. Tentang saat saya mulai memahami bahwa memperbaiki ibadah ternyata tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang justru dimulai dari perhatian terhadap perkara-perkara kecil yang selama ini sering kita abaikan. Bapak dan Ibu, Allah tidak menilai mahal atau tidaknya pakaian kita. Allah tidak melihat merek yang kita pakai. Dan Allah tidak membutuhkan penampilan mewah dari hambanya. Namun Allah mencintai hamba yang menjaga adab, menjaga kebersihan, dan memuliakan ibadah dengan hati yang tulus. Karena sholat bukan hanya gerakan tubuh, bukan hanya rutinitas 5 waktu, tapi pertemuan antara seorang hamba dengan Rabb yang menciptakannya. Maka sudah seharusnya kita datang dengan hati yang hormat dan persiapan terbaik yang kita mampu. Bapak dan Ibu, mungkin selama ini ada hal-hal kecil yang belum kita perhatikan dalam sholat, dan itu bukan untuk membuat kita merasa buruk atau malu. Karena setiap manusia sedang belajar menjadi lebih baik. Yang terpenting adalah jangan menolak untuk berubah ketika sudah mengetahui ilmunya. Mulailah perlahan. Perbaiki pakaian sholat kita. Jaga kebersihan dan kesopanannya. Dan biasakan bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum menghadap Allah. Karena semakin kita memuliakan sholat, semakin hati kita belajar mencintai ibadah itu sendiri. Saya percaya banyak orang sebenarnya rindu memiliki sholat yang lebih khusyuk dan lebih menenangkan hati. Tapi terkadang mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Dan mungkin hari ini langkah kecil itu dimulai dari memperbaiki adab kita saat berpakaian dalam sholat. Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa perubahan kecil tidak berarti. Karena di sisi Allah, langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa menjadi jalan datangnya hidayah dan keberkahan hidup. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Barangkali ada keluarga, sahabat, atau orang tercinta yang juga perlu diingatkan dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, perbaiki sholatku dan lembutkan hatiku. Sebagai doa untuk diri kita sendiri dan saudara-saudara muslim lainnya. Dan jangan lupa subscribe Syamsiah TV agar kita terus berjalan bersama dalam kebaikan, saling menguatkan dan belajar menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.